Secara umum, parafilia atau kelainan seksual adalah ketertarikan, fantasi atau perilaku seksual yang menyimpang dan muncul secara berulang terhadap hal yang abnormal. Kondisi ini dapat terjadi ketika hasrat dan perilaku seksual seseorang melibatkan aktivitas, objek atau situasi yang biasanya tidak menimbulkan rangsangan seksual pada orang lain secara umum. Lantas, apa saja jenis kelainan seksual yang perlu diketahui? Fetisisme, yaitu penyimpangan seksual di mana seseorang merasa bergairah terhadap benda mati seperti sepatu wanita, pakaian dalam, atau kaos kaki. Benda-benda ini biasanya digunakan saat berhubungan seksual dengan orang lain untuk meningkatkan gairah. Kelainan seksual fetisisme umumnya tidak dianggap berbahaya selama tidak mengganggu orang lain dan hanya digunakan sebagai pemicu fantasi. Namun, apabila kondisi tersebut membuat seseorang kecanduan hingga kesulitan untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual dengan pasangan, fetisisme perlu segera ditangani dengan tepat. Fetisisme seringkali disalahartikan sebagai parsialisme. Perlu diketahui, fetisisme merupakan kondisi yang berbeda dengan parsialisme. Perbedaan yang jelas terlihat antara parsialisme dan fetisisme adalah fokus minat seksual seseorang itu sendiri. Jika fetisisme menyebabkan seseorang merasa terangsang dengan benda mati, parsialisme merupakan ketertarikan seksual terhadap bagian tubuh tertentu. Namun, di luar bagian yang biasa dikategorikan sebagai area erotis seperti bibir, payudara, dan kemaluan, seperti kaki, ketiak, mata, hidung, rambut, pusat, dan lain-lain. Exhibiotism. Exhibiotism adalah jenis penyimpangan seksual ketika seseorang merasa puas dan mendapatkan rangsangan seksual saat menunjukkan bagian kelaminnya ke orang lain tanpa persetujuan atau keinginan dari orang tersebut. Penderita kondisi ini juga dapat merasa semakin bergairah saat orang lain menunjukkan reaksi jijik atau takut atas perbuatannya. Penyimpangan seksual exhibitionis biasanya tidak diiringi dengan tindakan lebih lanjut, seperti melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Namun, dalam beberapa kasus, penderita kondisi ini bisa sampai berani melakukan masturbasi di tempat umum, seraya menunjukkan organ intimnya. Pedofilia. Pedofilia adalah penyimpangan seksual ketika seseorang memiliki fantasi atau ketertarikan seksual terhadap anak kecil berusia di bawah 13 tahun. Seseorang dengan pedofilia dapat dikategorikan dengan usia minimal 16 tahun atau berusia minimal 5 tahun lebih dari korban. Kelainan seksual ini biasanya ditandai dengan mengajak anak-anak untuk melihat penderitanya melakukan masturbasi, telanjang, menyentuh organ kelamin anak, hingga melakukan aktivitas seksual. Voyeurisme. Voyeurisme adalah jenis kelainan seksual ketika seseorang merasa puas dan bergairah saat melihat atau mengintip orang lain yang sedang mandi, berganti pakaian, atau melakukan aktivitas seksual. Orang dengan kondisi ini biasanya tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual secara langsung dengan korban. Mereka bisa mencapai orgasme hanya dengan melakukan masturbasi seraya mengintip orang lain. Penderita voyeurisme mungkin juga akan menguntit korban seksualnya. Frotteurisme. Frotteurisme merupakan jenis penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk menggeserkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa persetujuan korban tersebut. Penyimpangan seksual ini sering kali ditemukan pada pria berusia 15 hingga 25 tahun dengan kepribadian yang cenderung pemalu. Orang dengan frotteurisme bisa melakukan hal ini saat berada di tempat umum yang ramai, seperti di lift atau saat sedang mengantri. Transvestisme. Transvestisme yaitu kondisi ketika seseorang merasa terangsang secara seksual saat berdandan atau mengenakan pakaian yang biasa digunakan oleh lawan jenisnya. Kondisi ini lebih sering dialami oleh pria dibandingkan wanita. Seksual masochism. Seksual masochism atau masokisme seksual membuat penderitanya bisa mendapatkan kepuasan saat mereka memperoleh kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal, seperti dipermalukan dengan kata-kata kasar, dipukul, diikat atau digigit oleh pasangan seksualnya. Penderita kondisi ini juga bisa menggunakan benda tajam untuk melukai dirinya demi mendapatkan kepuasan seksual. Sadisme seksual. Sadisme seksual adalah bentuk penyimpangan seksual ketika seseorang merasa terangsang saat menyakiti dan menyiksa pasangannya, baik secara psikologis maupun fisik. Dengan melakukan hal tersebut, mereka akan merasa berkuasa terhadap pasangannya. Kegiatan ini kemungkinan besar akan berulang dengan tingkat keparahan tindakan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu, karena bisa membahayakan orang lain dan berisiko terlibat hukum pidana. Penderita sadisme umumnya perlu mendapatkan penanganan dan pemantauan langsung dari psikolog atau psikiater. Sadomasokisme. Sadomasokisme merupakan aktivitas seksual antara pasangan di mana salah satu pihak dari pasangan tersebut menikmati saat menyakiti. Sadisme seksual, dan satu orang yang lain menikmati saat disakiti. Seksual masochism. Aspesophilia. Aspesophilia adalah jenis kelainan seksual ketika seseorang mendapatkan kepuasan seksual atau bahkan bisa mencapai orgasme saat dicekik. Demi mendapatkan kepuasan seksual, penderita kondisi ini dapat mencekik dirinya sendiri atau meminta pasangan untuk melakukan hal tersebut.
Tindakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan tangan atau barang-barang tertentu seperti pakaian, tali, shawl, dan lain-lain. Aspisiofilia termasuk penyimpangan seksual yang berbahaya karena berisiko menyebabkan masalah kesehatan seperti sesak napas, pecahnya pembuluh darah di area wajah, hingga kematian. Tidak ada cara yang pasti untuk mencegah kelainan seksual. Meski begitu, ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko seseorang menderita kelainan seksual. Berkonsultasi ke dokter jika pernah mengalami pelecehan seksual atau trauma, terutama bila kondisi-kondisi tersebut terjadi pada masa kecil. Menjalani pemeriksaan dan pengobatan secara rutin ke dokter bila menderita gangguan mental lain seperti OCD atau gangguan kepribadian narsistik. Menjauhkan diri dari hal-hal yang menyangkut pornografi terutama pada anak-anak. Memberikan pendidikan seksual yang benar kepada anak. Mendeteksi dan menangani secepatnya jika anak mengalami pelecehan seksual. Menjalani hidup sehat misalnya dengan rutin berolahraga serta menghindari stres dengan melakukan hobi yang disukai. Metode pengobatan kelainan seksual adalah dengan pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Namun, dokter umumnya mengombinasikan kedua metode tersebut agar mendapatkan hasil pengobatan yang maksimal. Metode pengobatan untuk kelainan seksual antara lain, obat anti-androgen seperti leuprolide atau medroxyprogesterone untuk menurunkan dorongan seks, obat antidepresan golongan selektif serotonin, reuptake inhibitors, SRIs, seperti sertraline, escitalopram, atau fluoxetine untuk membantu pasien mengendalikan dorongan seksual. Obat antipsikotik golongan phenothiazine seperti fluphenazine untuk mengurangi hasrat seksual yang ekstrim dan menekankan perilaku agresif. Terapi perilaku kognitif untuk memperbaiki pola pikir dan ketertarikan seksual pasien sehingga menjadi lebih positif. Terapi berkelompok atau grup terapi untuk membantu pasien berdiskusi dan berbagi dengan penderita kelainan seksual lainnya.